I don't want to come on the day of judgment and Allah would say, why they make this innovation and you did not speak? Ever in the books of Sunnah had the Prophet ﷺ recited the Fatiha like this? Saya pengen ulama itu yang betul-betul punya wawasan. Jangan bikin gaduh di masyarakat. Kepada para asatid, harus paham perbedaan para ulama. Kalau Anda tidak suka, jangan sampai Anda membuat orang gelisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di suara Anda. Viralnya video Syekh Asim Al-Hakim. Beliau berasal dari Arab Saudi dan sekarang ceramah di beberapa masjid di Indonesia. Salah satunya kemarin di Masjid Abdullah Permata Jingga Malang. Jadi di mana dalam ceramahnya beliau menyebutkan bahwa orang yang membaca Al-Fatihah di saat memulai kajian atau punya hajat tertentu, menurut beliau itu adalah bid'ah dan tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad pun tidak melakukannya. Bahkan hadis pun tidak ada yang membolehkan untuk membaca surat Al-Fatihah tersebut. Dan Syekh Hasim sendiri mengatakan pada jamaah beliau tidak mau nanti pada hari kiamat atau pada hari akhirat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah Syekh Hakim tidak memperingati kepada mereka jika bahwa perbuatan tersebut adalah bid'ah. Nah, akibat viral video tersebut, akhirnya ada beberapa ustadz dari kalangan Aswaja akhirnya angkat bicara. Salah satunya adalah Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Adi Dayat. Dan sekarang kita lihat lagi yaitu Buya Yahya yang akan juga memberi respon terhadap video tersebut. Baik, untuk lebih jelas mari kita simak ceramah Buya Yahya selengkapnya. Orang kalau mengatakan ulama berbeda, tidak, masalah Fatihah nggak ada berbeda pendapat. Kecuali yang tidak paham. Ada hadis Imam Muslim meriwayatkan. Jadi kadang ada suatu ketika kita mendengar, ada di suatu ketika ada ustadz, apa-apaan dikit-dikit Al-Fatihah. Kenapa ada Al-Baqarah sama Ali Imran? Karena ada Ali Imran. Al-Fatihah, Al-Fatihah. Doa tiba-tiba Al-Fatihah dengan bahasa mengejek. Innalillah. Subhanallah. Jadi jangan biasa begitu. Itu menunjukkan bahwasanya dia bukan orang alim dong. Orang alim nggak akan merendahkan begitu dong. Siapapun dia. Bertanya dulu kenapa membaca surat Al-Fatihah. Tanya yang melakukannya. Kenapa Anda melakukan itu? Ada hadis riwayat Muslim, ceritanya malaikat. Ada malaikat dibukakan langit, malaikat turun lalu memberi kabar kepada Nabi, ya Muhammad absyir binuraini utitahuma lam yu'ta ahadun min qablik. Hai Muhammad, bergembiralah dengan dua cahaya yang tidak pernah diberikan kecuali kepadamu. Nabi diberi kabar gembira ada dua cahaya yang diberikan oleh Allah kepada beliau yang tidak pernah diberikan kepada orang lain. Nabi, mahuma, apa itu cahaya yang gaib itu? Dijawab oleh malaikat, fa khawatimul baqarati, pungkasan surat Al-Baqarah, wa fatihatul kitab, dan surat Al-Fatihah. Ma qara'ta harfan minha, kamu tidak akan baca satu pun illa wa utita. Kamu tidak membaca satu huruf kecuali dikabul. Bukan berarti satu huruf beneran, misalnya ya membaca. Bahkan kalau seandainya satu huruf, cuman baca satu huruf, gimana caranya? Ini menunjukkan keutamaan Fatihah adalah di saat Anda ingin berdoa, sertakan Fatihah agar doa Anda dikabul. Makanya setelah doa tiba-tiba Al-Fatihah, itu hadis Muslim. Ya mungkin dia tidak lewat, mau jangan mencaci deh, suruh bertanya dulu. Kalau Anda tidak mau lakukan, permasalahan sebeda. Ya jangan dipercaya orang-orang seperti itu. Terserah, saya tidak tahu siapa orangnya, karena apa? Itu membuat kegaduhan dong dalam negeri ini. Orang Indonesia barangkali, orang Indonesia ya nggak seperti itu. Ada itu hadis Muslim. Terus apa maknanya? Kamu tidak membaca satu huruf kecuali dikabul. Berarti kan kita dianjurkan membaca surat Al-Fatihah atau khawatim Baqarah aman Rasul tuh. Makanya dalam kita kan ada kirim doa-doa selalu aman Rasul bima unzila ilaihi min rabbika, kan ada Al-Fatihah. Jadi semoga dikabul hajatmu gini. Al-Fatihah. Sah dong. Kalau enggak, tunjukkan caranya bagaimana mengamalkan hadis itu. Ayo. Caranya ya sudah, kita memohon doa lalu membaca Al-Fatihah, kan begitu. Semoga panjang rezeki, panjang umur, dapat jodoh, yang menurut jodoh ini Al-Fatihah. Jadi semua dalil yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Dayat, Buya Yahya ini sama ya. Ada
emang ada kesamaan dalilnya. Kemarin juga Ustadz Adi Dayat mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah bahkan membaca surat Al-Fatihah mulai dari subuh sampai syuruk. Begitu juga Ustadz Abdul Somad juga mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah dari kalangan ulama salafi, yaitu yang menjadi rujukan mereka, bahwa Ibnu Taimiyah sendiri membaca terus-menerus surat Al-Fatihah sampai syuruk. Memang membaca surat Al-Fatihah memulai kajian punya hajat tertentu memang dibolehkan. Hampir dari semua kalangan mazhab banyak mengatakan bahwa itu boleh, dan ada dalil yang disampaikan Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Dayat, bahkan Buya Yahya, memang ada dalil. Jadi dalam hal ini memang dibolehkan. Artinya hampir semua ustadz-ustadz seperti Buya Yahya, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Dayat mengatakan memang boleh. Jadi malah dianjurkan karena yaitu bentuk tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pengen ulama itu yang betul-betul punya wawasan. Jangan bikin gaduh di masyarakat. Mungkin kalau dilacak belajarnya pasti kurang. Karena apa? Ilmu itu gampang. Bisa ketahuan. Mungkin pendidikannya di mana. Kalau orang pandai ngomong ya tidak jaminan. Karena permasalahan kalau sudah orang, saya sedih kalau orang bikin gaduh. Karena ini mirip dulu beberapa tahun yang lalu ada, atau mungkin sohibnya, temannya ngejek. Saya lihat kan apa-apaan tuh orang dikit-dikit Al-Fatihah. Al-Fatihah, kenapa ada Al-Baqarah? Kan Quran ada Al-Baqarahnya. Ya, memang ini beredar riwayatnya untuk pengabulan doa. Jadi jelas sekali kata Buya Yahya bahwa Al-Fatihah itu sebagai permohonan untuk dikabulkan doa. Kita sering mendengar ila hadratin Mustafa Rasulillah Al-Fatihah, ya kan, setelah kadang-kadang kajian orang habis berdoa minta dengan baca Al-Fatihah. Jadi menurut Buya Yahya itu adalah bentuk permohonan untuk dikabulkan doa. Jadi memang sangat dianjurkan ya. Ada semacam itu. Wallah alam, saya tidak tahu orangnya, jangan saya sebut, jangan saya. Yang jelas kalau orang semacam itu adalah aneh. Anda boleh baca, Anda punya hajat apapun, Anda boleh langsung, ya Allah, saya punya hajat, semoga istri ini Al-Fatihah. Sah. Karena Anda tidak membaca satu huruf, apa? Maksudnya himbauan Anda agar Anda membaca surat Al-Fatihah agar doa Anda dikabul. Seperti itu, tolonglah kepada para asatid, harus paham perbedaan para ulama. Kalau Anda tidak suka, jangan sampai Anda membuat orang gelisah. Kalau Anda tidak, ini repot ya, ini nggak mengerti barangkali kan begitu. Sehingga ulama nggak ada. Kalau tadi ulama nggak ada, berbeda biasa. Kalau kita dimanapun tempat tiba-tiba baca Al-Fatihah, ulama diam. Yang bukan ulama yang biasa bingung. Kalau ulama diam memang ada kok hadisnya. Jadi kalau menurut Syekh Hasim ini adalah bukan sunnah. Jadi menurut Syekh Hasim ini kita melakukan sesuai dengan yang disunahkan Nabi. Padahal dari kalangan-kalangan ulama-ulama mereka sendiri padahal melakukan. Cuma mereka selalu berpatokan jika tidak dicontohkan Nabi bid'ah. Mereka selalu memberikan dalil-dalil secara umum, jadi tidak memberikan dalil-dalil secara khusus yang melarangkannya. Itu yang jadi permasalahan sekarang. Dibungkasi dengan Fatihah nggak ada masalah. Bukan ruqyah sama apa tadi, sholat saja. Memang ruqyah ada. Sekarang yang malah ada tambahannya yang kadang-kadang yang suka bid'ah, tambah ruqyah, tambahan ayat yang lain. Juga tidak ada masalah sebetulnya. Biarpun berada dasarnya ruqyah adalah memang baca surat Al-Fatihah. Seperti itu. Jadi seperti itu, mohon ya ini. Jadi janganlah orang-orang, Anda para asatid jangan bikin gelisah orang. Ilmu itu ada. Tanyakan kepada orang yang mengamalkannya. Yang mengerti ilmu tentunya, bukan semua orang yang mengamalkan tahu ilmunya. Sederhana. Anda boleh, semoga ini panjang umur semuanya. Al-Fatihah. Jadi kata Buya Yahya bahwa ilmunya ada, artinya di sini dalilnya ada. Jadi kata Buya Yahya juga jangan ada yang meresahkan. Jika memang terjadi perbedaan tapi tidak boleh juga menyalahkan. Artinya jika ada dalilnya, ya kenapa tidak? Ya bolehlah dikerjakan. Beda jika tidak ada dalilnya. Jadi baca Fatihah itu sah. Boleh begitu ya? Tolonglah, saya itu sedih kalau ada ulama kadang-kadang katanya tersanjung, disanjung, tak taunya bikin biasanya sempit pembahasannya. Jangan begitu. Ngerti khilaf. Pemahaman. Kalau urusan takbir salawat kepada Nabi boleh terang, boleh. Siapa yang melarang? Shallu ala Nabi Muhammad. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Masya Allah. Jadi hati-hati ya para asatid. Saya tidak tahu siapa orangnya dan saya juga tidak pengen tahu. Cuman saya pernah tahu beberapa waktu yang lalu itu masalah itu. Ngecek surat Al-Fatihah. Orang baca Fatihah. Semoga Allah mengampuni semuanya. Dan tolonglah, Amin. Adapun kalau Anda tidak mau mengamalkannya, itu urusan Anda, nggak ada masalah. Tapi mengamalkannya jangan Anda ecek dong.
Apalagi masyarakat Indonesia kayak dibodohkan semuanya. Jadi saat Indonesia bodoh semuanya atau bagaimana? Ini kan bahaya banget. Siapa dia itu? Kok begitu membodohkan orangnya? Jangan didengar kalau begitu, sudah gaya yang membodohkan orang kok. Bahaya orang semacam itu, akan racuni Anda nanti. Kalau Anda tidak mau, oke. Mungkin masalah betul. Anda memahami berbeda, bukan itu maksudnya. Sudah Anda beda. Dan ini bukan hadis ruqyah masa ini. Hadis ruqyah sendiri. Hadis ruqyah tentang Fatihah sendiri babnya. Ini bukan ruqyah ini. Hadis tentang Nabi Muhammad dapat kabar gembira. Absir binura ini dengan 2 cahaya. Ini babnya beda. Riwayat Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Buya Yahya. Jadi menurut Buya Yahya, silahkan orang yang tidak ingin mengamalkan Fatihah, ya silahkan saja. Karena punya dalil tertentu melakukan hal tersebut. Jikapun tidak ingin, ya sah-sah saja. Jadi begitu juga sebaliknya. Jika ada orang ingin mengamalkan Al-Fatihah, ya itu sah-sah juga. Karena memang ada dalilnya. Beda jika tidak ada dalil, maka perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan. Jadi menurut Buya Yahya, jangan membuat kegaduhan-kegaduhan. Jadi terjadi kekhilafan, perbedaan itu biasa. Jadi walaupun terjadi perbedaan, kita tetap menjaga persatuan, jangan sampai terjadi perpecahan. Baik, silakan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.